Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku, berjumpa lagi dengan Dirga Elektro Channel. Ya dulur, kali ini nih saya nggak servis dulu nih. Saya ingin bertukar pikiran atau berbagi pengalaman ya, berbagi pengetahuan sekemampuan saya ya dulur ya. Jadi kita ingin bereksperimen sekaligus belajar bersama dulur. Mengenai apa dulur? Nih, elko ya dulur, elektrolit kondensator. Iya dulur, sebelum lanjut silakan subscribe, like, komen, dan share-nya dulur, agar dapat manfaat-manfaat dan poin-poin penting di dalamnya. Silakan disimak sampai tuntas dulur ya. Yang belum subscribe silakan di subscribe, jangan ragu dan bimbang. Yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih, sehat selalu dan dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Baik ya dulur ya, ini bisa dijelaskan elko ini yang saya ketahui ya dulur. Elko ini ada beberapa golongan ya, golongan yang polaritas dan non polaritas ataupun bipolar. Jadi dua elko ini berbeda jenis salah satu. Jadi yang bipolar atau yang non polar itu tidak memiliki kutub ataupun min plusnya ya dulur ya. Ini jangan abaikan aja dulur, nih tangan saya yang dekil kayak gini ya dulur. Orang bengkel kayak gini dulur. Ini yang non polar tuh. Nah, karena apa? Karena tidak ada polaritas atau penentu kutub atau penentu positif negatif ya. Jadi ini sama seperti halnya keramik, milar, MKM, MKT, MKP dan lainnya ya dulur, yang tidak ada plus dan minus. Sama ini pun non polar dulur. Jadi ini biasa digunakan hanya untuk bypass ya dulur, untuk kopel aja, penghubung gitu ya. Jadi ini biasa dipakai untuk speaker Twitter nih dulur. Kalau dilihat dari ukurannya tuh dulur, 22 di bawah 100 mikro ya dulur. Ini non polar semua, nggak ada kutub min dan plus, dan boleh terbalik pemasangannya ya dulur. Jadi artinya ini polar dulur, karena apa? Ada positif dan negatif. Nah ini negatifnya dulur tuh, yang ada stripnya kayak gini, strip putih ataupun coba ya gini ya dulur. Nah ini ada strip putihnya, ini menandakan polaritas negatif ya dulur, minus ya dulur. Ukuran satuannya adalah mikrofarad ya dulur, 470 mikro, 25 volt. Dan juga ada toleransi suhu ya dulur, derajat. Nah di sini ada nih dulur 85 derajat. Dia akan stabil di 85 derajat ke bawah ya dulur. Tapi kalau panasnya melebihi itu dia akan error, bermasalah. Dan juga pemasangan tidak boleh terbalik ataupun ukuran tidak sesuai, terutama bukan di mikrofaradnya ya dulur, terutama di voltase ya dulur ya. Dan kita akan eksperimen nih dulur. Lanjut. Jadi sini saya menggunakan apa ini? Trafo ya dulur. Trafo 3 ampere CT dulur. Terus di belakang ini saya pasang lampu tube buat tanda kalau dicolokkan nyala. Nah, di sini ada dioda dulur. Dioda bridge, dioda kiprok ya dulur. Nah, dioda ini kan kotak dulur, tapi ada yang coak seperti ini dulur. Nah, ini menandakan ini positif. Sebelah sini positif ya dulu, makanya saya kasih kabel merah. Sebelah sininya negatif, dan yang tengah ini dua input AC nya, ini outputnya ya dulur. Jadi dioda ini juga bersifat ataupun bertugas merubah setrum AC menjadi DC. Setrum yang bolak-balik AC yang tidak searah menjadi searah DC, direct current ya dulur. Nah ini menjadi arahnya searah ya dulur. Menjadi dia punya polaritas setelah melewati dioda nih, punya kutub min dan plus. Simak eksperimennya ya dulur. Seandainya kita salah pasang ataupun salah ukuran ya dulur, ini jadi saya set di 12 volt kali 2 dulur ya. Ini 12 volt, jadi ini tegangannya 24 volt ataupun 26 volt lah ya kalau kita ukur di tegangan AC nya ya dulur. Kita ukur ya dulur. Ini kita colokkan dulu. Kalau lampunya nyala berarti lampu ini nyala, berarti setrumnya sudah masuk ya dulur. Tuh lampunya nyala ya dulur, bisa dilihat ya dulur. Nah ini pada posisi AC dulur.
testernya posisi AC, kita ukur keluaran ini trafonya dulu, berapakah ini ya. Nah ini dari trafo ini kita berapa volt ya, 26 volt ya dulur, bisa dilihat ya dulur, 26,2. jadi ini 26 volt. Jadi kita pola pemikirannya pemasangan elko itu kita kasih toleransi ataupun range ataupun apa ya namanya, pembatasan ya istilahnya, limit ya, limit 2 kali lipat dari setrum ini dulu. Kalau dia trafonya 12 volt berarti kita minimal 24 volt elko-nya maksimal, ataupun 25 volt ya dulur. Jangan sampai di bawah 12 volt ataupun 10 volt itu. Nih kayak gini kita tes ya dulur nih. Nah tuh ada strumnya dulur, tapi ini belum stabil ya dulur. Ini 26 volt dari trafo dulur. Kita akan ukur, kita akan pasang dengan yang sesuai nih dulur nih. Sini ada 47 50 volt ya dulur, artinya ini di atas tegangan trafo ya dulur. Ini pemasangan yang benar ya dulur, benar, dan masih kita punya range tegangan itu di atasnya keluaran trafo ya dulur. Nah kita akan culekan dulur, ini bisa dilihat ya dulur ya, tuh dilihat lampu tub AC nya, lampu AC nya ya dulur. Nah nyala dulur, berarti sudah on, aman-aman saja dulur. Ini karena 50 volt di atas dari 26 volt AC ya dulur. Lebih baik pasang elko tuh di atasnya ya dulur. Coba kita ukur tegangan dulur di angka 200 volt. Nah plus min ini nggak kelihatan ya dulur, tuh 35 volt dulur. Jadi setelah melewati dioda dan elko 50 volt, tegangan AC nya dari 26 menjadi 35, 26 ke 35 naik 9 volt ya dulur. Nah itu tuh dulur, tuh 35 volt. Ini elko yang baik dan benar nih masangnya, karena ukurannya di atas dari setrum AC ini, aman. Yap 16 volt 470 ya dulur. Nah kita akan coba pasang ini di bawah setrum trafo ya dulur. Ini 16 volt, sementara dari trafo tuh 26 volt. Apa yang terjadi ya dulur? Apakah aman? Apakah gimana ya dulur? Ini eksperimen yang kebanyakan orang takut mencobanya ya dulur. Saya juga takut sih. Ini sudah dipasang dengan benar ya dulur, minda ke min, plus ke plus ya dulur tuh. Kita akan culekan ini seperti apa ya dulur, disimak ya dulur ya apa yang terjadi ya dulur. Semoga aja aman terkendali. Nah ini kita ke atas ini biar cakep, culekan. Udah nyala ya lur. Nah itu dulur yang terjadi, elko pecah tuh dulur, pecah, meledak, karena ini di bawah dari kemampuan si trafo ya. Karena perhatikan voltasenya dulur, kalau pasang elko lebih baik di atasnya dari setrum yang mengalir. Nah coba lagi ini yang 470 25 volt. Biasanya kalau 25 volt tuh hangat-hangat, tapi nanti akan panas dan melembung ya dulur. Nah, ada nih 1010 volt. Ini kita akan tes dulur, seandainya kita salah pasang, positif dan negatifnya terbalik ya dulur. Apa yang terjadi dulur? Tuh. Ini yang plus saya pasang di min, yang min saya pasang di plus. Kita akan coba dan eksperimen ya dulur. Ini colokannya dulur, kita culakan. Subscribe, like, komen, dan share-nya. Lanjut, colokan. Lihat lampu ini ya dulur nih, lampu indikator. Saya matikan deh dulur. Nah, colokan nyala dulur ya. Tuh sudah nyala. Apa yang terjadi ya dulur? Nah tuh dulur, keluar asap dulur. Tuh keluar asap dulur. Tuh keluar asap tuh dulur. Tuh mantap sekali, jos. Demikian ya dulur ya, ini keluar asap kalau diterusin akan meledak dulur.
Tuh dulur, mantap. Jadi kesimpulannya, pemasangan elko jangan kebalik dan voltasenya pun harus di atas dari si tegangan berjalannya, tegangan trafo atau tegangan operasional ya dulur, 2 kali lipatnya. Misalnya tegangan 2. Voltase dalam elko itu adalah kemampuan si elko sendiri ya dulur untuk membackup setrum yang berjalan. Demikian dulur eksperimen kita dan kita belajar saat ini, semoga dapat disimak ataupun ditarik kesimpulannya dan manfaatnya ya dulur. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan.